Polisi memberikan penjelasan terkait mengapa Peggy Setiawan yang disebut otak pelaku pembunuhan Vina baru ditangkap 8 tahun setelah peristiwa berlalu pada 2016. Di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan menyebut salah satu alasannya para tersangka yang sebelumnya ditangkap tidak ada yang berani mengungkap sosok Peggy. Kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Polisi menyatakan buron kasus pembunuhan kasus Vina dan Eki menjadi satu orang, yakni Peggy Setiawan. Di sisi lain, Peggy juga membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Lalu bagaimana respons keluarga Vina dan Eki? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi dan Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Saya ke Taufik terlebih dahulu di rumah korban Vina. Polisi menetapkan akhirnya hanya satu buron yang kini juga sudah ditangkap, Peggy. Lalu apa respons keluarga, Taufik? Ya, untuk respon keluarga, khususnya dalam keluarga almarhum Vina ini melalui penasihat hukumnya tadi sempat mengatakan kepada kami bahwa pihak dari keluarga Vina ini menerima serta menghormati keputusan ataupun pernyataan ataupun rilis dari Polda Metro Jaya yang mengungkap bahwa Peggy Setiawan ataupun Peron yang merupakan DPO yang setelah lama dicari oleh pihak kepolisian, dan juga pihak dari penasihat hukum Vina ini juga mengapresiasi kinerja kepolisian karena merespon dengan cepat permintaan dari kuasa hukum dan juga keluarga yang segera menangkap pelaku ataupun DPO ini dan juga mengungkapnya kepada publik begitu. Namun ada satu pertanyaan ataupun satu hal yang membuat pihak keluarga dan juga kuasa hukum bertanya-tanya, yaitu dalam pernyataan ataupun rilis tersebut mengatakan bahwa yang awalnya 3 DPO yang masih dicari oleh polisi ini hanya tinggal satu, yaitu Peron. Jadi memang untuk pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki ini jadi hanya 9 orang saja. Dan memang pihak dari kuasa hukum tadi mengatakan kepada kami bahwa nantinya pihak dari kuasa hukum ini akan mencermati bagaimana rilis dari Polda Jabar tadi siang, dan juga nantinya akan segera melakukan pertemuan untuk melakukan langkah hukum ke depannya. Namun dapat dipastikan bahwa untuk dari pihak keluarga maupun dari penasehat hukum ini akan terus mengawal kasus ini sampai dengan akhir. Dan juga tadi pihak dari keluarga maupun dari pihak kuasa hukum mengatakan bahwa berharap setelah ditangkapnya Peggy Setiawan ataupun Peron ini nanti akan segera diproses secara hukum dan dapat diberikan keadilan ataupun diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia buat. Dan juga tadi juga pihak dari keluarga mengatakan juga kepada kami bahwa untuk kinerja dari kepolisian ataupun dari Peron yang sudah ditangkap ini untuk menghormati, terlepas dari ia membantah ataupun adanya pro kontra di masyarakat, namun untuk tetap mempercayakan kepada pihak kepolisian. Namun tetap saja ini pihak dari penasihat hukum khususnya ini akan terus mencermati bagaimana rilis yang baru saja diberikan ataupun dikeluarkan oleh Polda Jabar pada siang hari tadi, Friska. Vina masih mencermati apa langkah hukum yang akan diambil selanjutnya, menyimak perkembangan penyidikan kasus ini. Lalu berikutnya saya ke Syahri Romdon. Syahri, jadi kalau dari keluarga Eki, apakah ada tanggapan soal penetapan polisi soal tersangka ini berhenti di Peggy pencariannya? Ya, baik Priska di studio, selamat sore saudara. Sampai saat ini kami terus berusaha untuk menemui keluarga Eki, di mana pada saat itu tanggal 17 Mei 2024 adalah terakhir sepertinya postingan Rudiana sebagai bapak dari Eki ke permukaan atau ke publik. Sejak saat itu sampai hari ini kami terus berusaha untuk meminta keterangan dari bapak Eki, itu Rudiana. Dan tidak hanya sekedar menghubungi Priska, kami coba untuk mendatangi kantor di mana Rudiana bertugas, yakni Polsek Kapetakan, yang saat ini saya berada di lokasi dan tepat berada di belakang saya. Namun sejak tanggal 17 Mei sampai saat ini kami belum menemui pihak Rudiana sebagai Bapak Eki.
Dan memang setelah kami terus mengikuti perkembangan ini, Friska, bahkan sampai tadi siang kami mendapatkan banyak keterangan juga dari pihak keluarga Peggy yang menyampaikan bahwa pihak keluarga menyangkal sekali dan menyayangkan sekali terhadap apa yang dirilis oleh Polda Jawa Barat karena memiliki banyak kejanggalan-kejanggalan. Satu kejanggalan yang sangat betul-betul tampak kontradiktif sekali adalah pada saat kepolisian menyatakan ini setelah dilakukan persidangan secara panjang dan juga alat bukti dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, polisi menyampaikan bahwa dari 3 DPO hanya Peggy saja, sedangkan Andi dan Dani yang juga telah melampaui beberapa persidangan dinyatakan bahwa salah sebut. Artinya ini sangat kontradiktif sekali keterangan dari pihak kepolisian, di mana sebelumnya ada 3 DPO dan setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka cukup hanya Peggy saja dan 2 tidak disebutkan. Sampai sekarang masih jadi pertanyaan, kenapa DPO-nya berkurang dari awalnya 3 menjadi hanya Peggy? Ini yang harus bisa dijelaskan secara gamblang meskipun sudah disebutkan tadi dalam rilis. Terima kasih Syahri Romdon, dan sebelumnya ada Taufik Riyadi dari Cirebon, Jawa Barat.